Rianda, gue record ya, kita mulai aja. Hai semuanya, balik lagi bersama aku Karissa dan di sini ada Rianda. Kita dari Pembasmi Hantu dan hari ini kita akan keliling ke satu tempat yang katanya tuh angker banget. Kok ada suara-suara ya? Tuh. Rianda, ngomong dong. Rianda, lu kenapa sih? Rianda, lu kenapa? Woi, sadar woi. Halo Smart Viewers, kembali lagi di Movie Freak Yes, betul banget, dan di sini kita bakal bahas tentang film-film dan film. betul banget Karissa. Dan sebelum itu kita pengen kasih tahu dulu nih. Sini balik lagi bersama gue Renda Setiawan dan partner gue. Ya, ada aku Karissa dan hari ini kita mau bahas film yang masih panas dan hype banget nih. Masih panas kayak tahu bulat Iya, nih. bener banget. Oh iya, tahu. Tahu bulat masih Jadi dadakan. lapar ya. Aduh. Oke. Jadi Apa ini nih? bener banget. Ini ada film yang sangat-sangat hype sekarang banget dan dia Oke. tuh ada di Netflix. Ada Netflix. Iya, Menarik ini nih. tuh filmnya tuh dari Taiwan, judulnya Incantation. Incantation. Tahu nggak artinya apa? Apa tuh Kar? Itu mantra katanya. Mantra. Oh, Incantation itu mantra. Oke. Bener-bener. Dan yang menariknya lagi nih, ini Apa? katanya filmnya itu inspired by true event. Jadi Oh. dia bukan berdasarkan sih, terinspirasi dari Terinspirasi kisah nyata. Iya. Ya, kayak gini nih misalnya orang-orang tertarik yang buat nonton kayak gini. Bener-bener. Dan konsep filmnya itu found footage nggak? Oke. Mengingatkan kamu sama film di tahun lalu gak sih? Oh, ada The Medium nih. Bener banget. Karena yang gue tahu kan Medium itu kan film tahun lalu yang terbaik terhorornya kan. Iya, bener. Dan yang gue dengar juga kabar sini, apakah ini film terbaik di 2022 juga nih? Ya, apakah bisa Incantation? tergeser ya? Yes. The Medium dan Incantation. Nanti kita bakal bandingin ya. Iya. Yes. Nah, tapi sebenarnya Incantation ini sebenarnya udah ada di Tiongkok, di Taiwan ya maksudnya. Itu Oke. dari tanggal 18 18 Maret ya? ya. 18 Maret. Tapi baru muncul di kita nih di Indonesia itu Ah. 8 Juli. Jadi agak berjarak ya Ih, sebenarnya. delaynya agak lama ya, berapa? Iya. 5 bulanan lah ya, kira-kira cukup lama sih. Dan dari sini juga kita bisa ngeliat kalau delaynya ini dan hype-nya ini apakah sebagus filmnya, kita bakal sandingin juga nih. Apakah Incantation terbaik atau The Medium terbaik, kita bakal masuk ke bagian cast, jajaran cast dulu Oke. nih. Oke. Boleh nggak castnya siapa aja sih? Dan di sini juga didirect dari Kevin Ko sebagai sutradaranya, dan di sini castnya sebagai Ronan ini diperankan oleh Husuan Yensai. Oke, semoga nggak salah ya Prince Promise. Takut kepleset ya? Takut kepleset. Dan sini ada Huang Xin Ting sebagai Dodo. Iya. Yes. Ya, dodonya jujur gemes banget sih. Lucu banget sih gue ngeliatnya. Dan sini mungkin lu boleh kasih tau Kar ke Smart Viewers nih, sinopsisnya Oke. kayak gimana? Singkat aja, jadi tuh Boleh. ini Incantation ini menceritakan tentang seorang ibu yang namanya Lee Ronan. Dan dia itu seorang perempuan yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan dia di masa lalu untuk Oke, menyelamatkan putri kecilnya ini, Oke. si Dodo. Nah, dia itu merupakan salah satu penganut kultus. Kultus itu aliran sesat, jadi Oke. itu dia tergabung ke dalam aliran sesat itu. Dan ternyata apa yang dia perbuat itu membawa kutukan buat dia sama keluarganya, termasuk si Dodo ini. Aduh, kasihan banget dosa Kasihan, satu padahal dia orang. lucu kan? Iya, pengen Dodo, lu nih jajan, pengen kalau ketemu nih ya kan. Oke, tanpa berlama-lama nih, kita langsung masuk ke plotnya aja nih Kar. Kita mau bahas gimana sih Incantation. Menurut gua tuh nggak terlalu bagus-bagus banget dan kayak nggak layak deh disebut film terhoror di 2022. Nggak layak. Nggak layak Bilang menurut tidak gua. layak. Karena Kar di sini gua ngeliatnya di film ini tuh kayak sebenarnya lebih ke thriller semi gore sih kayaknya ya. Dan oke. horor iya dapat. Walaupun menurut gue nggak begitu serem or mencekam. Dan di sini juga plot alur maju mundurnya nggak rapi, bikin gue pas nonton agak feel-nya bingung lah. Ini 6 tahun ke belakang. Ini langsung ke Tapi gue yang setuju nggak sama lo. kenapa nih? Karena menurut gue dengan plot yang kayak gitu, emang sih ada beberapa plot hole gitu ya. Kayak Oke. misalnya ada beberapa kejadian janggal. Gue pun merasa itu agak janggal ya. Kayak misalkan yang di
beberapa adegan kok tiba-tiba kayak gini, tiba-tiba kayak gitu. Beberapa Oke. orang juga kayaknya ngerasa bingung, tapi menurut gue justru itu yang bikin makin menarik. Karena selama kita nonton itu, kan kita bolak-balik nih, masa lalu, masa depan, yang kayak gitu, bikin orang kayak penasaran sebenarnya apa gitu yang terjadi. Jadi kan orang nonton sampai akhir kan. Dan belum Boleh lagi sih, itu boleh. menurut gue dengan adanya plot-plot yang kayak janggal segala macam itu menarik gak sih Nda? Karena bisa aja nih, dia kan aku dengerin juga udah tanda tangan kontrak sama Netflix kan. Sutradaranya ya? Iya. Anjay. Mungkin aja gak sih, mungkin aja dengan ada kejanggalan-kejanggalan itu misalnya dibikin ke sequelnya mungkin atau prequelnya yang bisa menjawab dari kejanggalan-kejanggalan itu. Tapi Itu kalau sih menurut misal ada sequel mau dibahas yang apa nih? Dodonya kah, Kar? Atau mungkin apa? Bisa aja mungkin dibahas dulu ya. Sama kan kalau misalnya di sini juga belum terlalu dibahas ya sebenarnya aliran sesatnya itu kita belum dikasih tahu dalam banget. Nah, mungkin aja nggak sih di film berikutnya mungkin bisa dijelaskan, diceritakan tentang aliran sesat itu sebenarnya kayak gimana si Mother of Buddha itu ya. Kalau dengar-dengar aliran sesat nih emang hampir-hampir mirip sama film The Medium yang gue suka nih, Kar. Oke. Karena di sini film The Medium emang bahas tentang ya let's say black magic dan juga mungkin ada unsur agama juga dan ada dewa-dewa juga mungkin. Iya ya. Dan di sini juga akhirnya menurut gue lebih better di Medium karena dari segi plot gimana cerita ini berjalan, gimana gue kira tadi karakter ini yang penting satu aja nggak taunya malah karakter lain yang penting, ini yang bikin menurut gue oke, film The Medium dari segi plot dan segala macam penjabaran ceritanya lebih better daripada Incarnation itu menurut gue. Dan di sini juga mungkin ada beberapa scene di film Incantation ya yang menurut gue kenapa di awal dikasih tahu tapi di sepanjang film ini tuh nggak dijelasin kenapa, itu jadi kayak gantung dan buat apa dikasih scene itu tuh kayak Iya what? sih, beberapa Menurut gue ya kayak, ada. ya Tapi kan? emang aku setuju sih, emang plotnya itu sebenarnya simple ya, kayak film horor pada umumnya yang bahas tentang aliran sesat, terus datang ke tempat mistis, terus kayak bertindak kurang ajar, terus jadinya kena karma bisa dibilang. Oke, hati-hati ya tingkah laku kalian ya Iya, teman-teman. termasuk Anda Rianda. Saya juga. Iya juga sih benar. Iya sebenarnya kayak iya sih agak ya udah sebenarnya kayak biasa aja. Cuma menurut aku cara dia kemas dokumenterinya aku lebih suka aja sih dibanding dari The Medium. Oke. Karena Apa tuh? kalau misalkan apa ya, pertama dokumenter itu dapat banget berasa banget realisasi, apalagi gore kamu juga lihat kan. Yes, kayak Ya oh kan? iya iya. Ntar kita bahas visual di bagian di belakang sih, Kar. Dan itu kayak bener-bener real banget dan yang bikin makin menarik 5 menit awal itu kita tuh kayak udah dipertegas kalau misalnya ini adalah film yang sangat horor gitu. Ya kan di awal aja kan tadi yang kamu bilang kan ada cuplikan-cuplikannya segala macem. Oh iya ada ucapan-ucapan mantra yang Iya. kalau misal Nah apa itu ya? mantra-mantra itu yang bikin penonton yang nonton tuh jadi attach sama film itu kan. Seakan-akan diajak juga Iya, baca. kita tuh seakan-akan ngerasain apa yang dirasain sama si Ronannya juga. Ini Ronan. Bahkan lu bisa nggak hand sign-nya? Iya. Susah sebenarnya, gimana sih gini? Kayak gini dulu, baru gini. Coba sebutkan mantranya. Wah, takut. Kamu lu kerasukan bener sama yang di sini gimana? Aduh, jangan, Kar, gue takut. Nah, berarti kita langsung bahas Lanjut. ke aspek lain nih. Kita coba bahas ke aspek karakter nih, Kar. Karena di film Incantation ini, kalau gue ngeliat ya, aspek acting bisa dibilang cukup natural. Gue suka sih, tapi walaupun di sini juga lebih masuk ke drama, karena ada acting Dodo sama Lee Ronan sini, ada drama antara ibu dan anak, sebenarnya cukup sweet. Dan gue ngeliatnya kayak, entah ya kalau semisal film ini maunya dibawa ke unsur horor yang terserem dan ada unsur drama gini, kayak menurut gue nggak terlalu berkesinambungan banget sih. Tapi bagus gak sih? Karena kan jadi kayak ada pesannya gitu loh. Menurut gue ini untuk tentang relationship antara ibu sama anaknya di sini kuat banget. Jadi emang nggak fokus di horor doang kan. Jadi menurut gue bukan tipikal film horor yang cuma mainin jump scare yang kayak gitu. Berarti kalau di film ini nggak ada mainin jump scare banget. Sebenarnya horor ini tuh lebih datang ke lebih bikin penonton nggak nyaman mungkin karena Iya, mungkin di sini dari trailer ini nggak spoiler sih jatuhnya, karena di trailer juga ada mungkin orang apa ya banyak ada Yang muka bolong-bolong itu kan? yes itu yang gue tahu juga nih cukup telat sih pihak sosmed dari Netflix ngasih tahu kalau ada beberapa scene yang patut di skip untuk beberapa smart viewers yang takut akan fobia lubang-lubang, namanya trypophobia. Nah, situ ngasih taunya telat nih, gue cukup bete juga. Kenapa orang-orang yang udah nonton dikasih taunya malah antaran dan kayak saya udah melihat fobia lubang-lubang. Udah geli duluan. Iya. Oh ya, di sini juga dari visual sebenarnya sama medium, better medium lagi kalau gue bilang. Aku enggak. Gak setuju? Ya udah gue kasih tahu nih kenapa medium better.
Karena di sini medium itu better, entah ya. Kalau semisal incantation, mungkin menurut gue ngandelin gimana dari gimana kerasukannya si karakter bla bla bla, terus kayak ngasih kutukannya kayak jadi ada wabah, ada wabah di tubuh ya. Iya, takut satu juga, badan ya. ngeri. Tapi Dan itu emang ngeri banget sih sampai di dalam mulut. ada gigi-gigi makan rambut, takut. Ya, Dan disturbing banget ya. di medium tuh kalau kurang lebih sebenarnya kalau untuk unsur disturbing dari visualnya ya, mungkin itu lebih jatuh ke scene-scene akhir sih, Kar. Iya, kalau di medium. Karena di scene-scene akhir tuh banyak ya, mungkin ada blood, muntah, dan ada adegan yang mana ya menurut gua kalau kalian lagi nonton sambil makan itu nggak bisa kalian nikmatin banget sih. Iya, banyak yang langsung gak nafsu kan ya. Iya. Dan di sini juga visual dari incantation mungkin gue bilang jelek karena apa nih, dari visual dari unsur setannya mungkin di sini kenapa bisa dibilang terhoror pun, apa yang bikin serem coba menurut Ikar? Kalau semisal lu pro ke incantation atau semisal visual dari, mungkin kita ngelihat film ini tuh pengen lihat nih gimana si Dewi ini akhirnya seserem apa, dan menurut gue nggak terlalu nendang sih sampai akhir endingnya. Jadi menurut gue nih incantation, kurang. Iya, gue ngerti karena mungkin ini bukan film horor yang nunjukin banyak penampakan ya. Penampakannya kayak cuma dikit gitu kan ya. Iya, malah lebih ke by progress, kutukan, korset, dan kurang lebih sama kayak medium lagi, kutukan. Iya sih, dan bener. dijelasin lagi kalau di medium itu kutukannya sama dari keluarga lagi yang punya salah dosa di masa lalu, akhirnya kena kutukan, dan ya film based on true events juga kalau nggak salah kan dua-duanya kan. Dan ini yang jadi cukup menarik sih karena film The Medium ini juga di tahun 2021 jadi film terbaik terhoror ya di 2021, dan The Incantation ini di 2022 apakah terhorornya bagus? Well, buat teman-teman coba make sure komen di bawah aja. Iya, tapi kalau dari aku ya, kenapa tadi aku bilang kenapa aku nggak setuju, karena menurut aku dokumenterinya Incantation justru bagus gitu loh. Karena pertama, kalau inget film The Medium ya, itu beberapa karena mungkin POV-nya tuh dari kameramennya banget juga. Jadi kayak bener-bener terlalu shaky banget. Jadi kadang nggak bisa fokus gitu loh, kita yang nonton ya. Terus sedangkan kalau di Incantation itu menurut aku dia kan yang kayak ngevlog gitu kan. Ngevlog, dan kayak menurut aku masih jelas gitu. Jadi tuh dia bisa mau komentari tapi masih tetap jelas. Beda sama medium yang kayak terlalu shaky, terus kayak memanfaatin ya CCTV juga oke sih sebenarnya. Cuma kayak nggak tahu, menurut aku tuh kayak masih kurang. Aku lebih suka Incantation. Mungkin shaky gini unsur kamera digoyang-goyang gimana, itu emang unsur gimana saja seakan-akan kameramen itu ngajak penontonnya itu tuh tegang dan kita dikejar setan. Dan kalau semisal dari Incantation sendiri sebenarnya yang agak menurut gue kurang itu karena di bagian ini kan, kenapa lu udah naruh kamera di beberapa tempat, mungkin di boneka, nggak terlalu, gue mungkin nungguin kayak setan nongol lah di tempat kamera boneka ini, nggak ada, malah justru ya nggak terlalu ini, malah si lironan doang ini. Itu realistis nggak sih, karena kita juga sebagai orang yang biasa ya emang, maksudnya menurut aku kita tuh benar-benar ditempatin sebagai penonton beneran, jadi tuh kita kayak beneran di situ, karena kan nggak semua orang bisa punya kemampuan untuk ngeliat kan. Jadi bener POV-nya ngeliatin kalau misalnya ya udah kita emang biasa, kelihatannya tuh biasa aja. Justru menurut aku makin menarik gitu ya. Mungkin itu ya perbandingan yang bisa kita sampaikan. Perdebatannya cukup sengit. Oke, kita bahas di aspek terakhir, ada scoring yang bikin setiap film ini bikin tegang nggaknya nih. Kalau semisal dari gua nih Kar, kalau film Incantation ini untuk musik yang lebih mungkin back sound kali ya, tegang dan gimana hawa merinding yang dibawa film ini mungkin nggak gimana ya, jadi nggak begitu kaget sih Kar. Karena mungkin bisa dibilangin jadi ketebak dari gimana, ada musik berarti ada ini nih jump scare. Tapi lo tetap kaget kan? Kaget ujung-ujungnya karena saya nontonnya malam-malam banget gitu. Tapi kalau bisa dibilang jump scare-nya kurang dan itu jadinya kurang ngegeget buat gue. Iya sih, tapi bener sih kalau untuk yang di scoring musiknya mungkin karena Incantation ini emang fokusnya ke yang mantra yang tadi aku bilang kan. Mantra. Jadi tuh kita dari awal sampai akhir ya terngiangnya sama mantra itu. Aku jujur gak terlalu fokus untuk dengerin dari background musiknya ya, tapi kadang bener sih, memang kadang ada beberapa yang kayak bikin agak ketebak gitu. Cuma yang kerennya dari film ini adalah kayak bener-bener kita attach karena mantra itu loh. Soalnya dari awal sampai gimana film ini akhir selalu diputar sampai detail yang simbol itu kan kita juga di depannya udah ditunjukin kan. Iya sih, belum lagi kayak dari
gimana mantra ini diucapinnya pun kayak menggema dan seakan-akan kayak kita baca pun kayak mau nggak mau baca dalam hati kan. Lo aja hafal kan? Jadi nggak hafal deh, takut. Di sini juga akhirnya tahu lah kalau itu nggak boleh diucap ya teman-teman. Kalau kalian udah nonton, sebenarnya ini film dibilang jelek, nggak jelek pun mungkin ini rata-rata film standar. Mungkin ya sinilah Ker di Incantation ya. Medium mungkin ya. Tapi lo suka banget ya emang sama di Medium ini? Gue suka di film The Medium tuh karena kompleks dari gimana cerita ini dijelasin di filmnya itu gimana ya. Menurut gue tertatanya cukup ini sih, ada dari pihak keluarga ini meninggalnya nggak misterius dan gimana terakhir conclusion-nya itu kayak benar-benar oke, fight the real boss di end tuh dapat di situ. Tapi ending The Medium menurut gue menyebalkan ya sebenarnya. Why? Menyebalkan aja kayak menurut, tapi sama yang plotnya sih tadi aku lupa kasih tahu juga. Kalau menurut aku The Medium itu kayak apa ya? Emang tentang aliran sesat juga sih benar. Tapi bedanya kalau misalnya di Incantation udah jelas kita tuh bahasnya ya udah ini aliran Buddha sesat gitu. Kalau misalnya di Medium pada akhirnya aja tuh siapa sih syamannya aja dia kan sempet ngomong kan kayak sebenarnya Dewa Bayan tuh ada atau enggak gitu. Jadi pada akhirnya jadi sebenarnya ini tuh horor atas dasar apa gitu. Maksudnya dukun-dukunan dewanya juga menurut aku kayak nggak terlalu dijelasin. Iya, sedangkan Incantation tuh udah jelas ya udah ini tentang Mother of Buddha yang sesat gitu. Gitu. Oke, ini menarik. Jadi overall kita rating aja kali. Oke, langsung kasih rating untuk film Incantation. Menurut lu berapa nih, Kar? Aku 8. 8? Oke, baiklah. Kalau dari gue sih mungkin dia yang kayak 7 lah. 7 lah. Tadi pengen 6, cuma 7 aja udah gak apa-apa. Parah banget 6, tapi gak apa-apa sih. Itu kan pendapat pribadi ya. Tapi masih oke kan, Dab? Masih oke. Tapi untuk hasil kesimpulannya, lebih horor mana nih, Kar? Lagi-lagi aku mau mengatakan Incantation ya, karena aku sangat suka dengan Incantation. Dan Karissa dukung Incantation dan aku dukung The Medium. Dan buat Smart Viewers gimana nih? Apakah lebih serem The Medium atau Incantation? Boleh komen di bawah dan mungkin beberapa... Kasih rekomendasi film lain ya. Betul banget. Yang found footage juga boleh banget komen di bawah. Karena yang gue dengar ada film lain tuh found footage. Mungkin kayak Keramat atau Dabe. Itu boleh tuh. Atau mungkin Paranormal Activity. Oh iya, mungkin bisa juga. Itu tuh bisa tuh. Dan mungkin sekian segitu aja dari kita. Jangan lupa untuk apa, Kar? Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube channel Binus TV. Betul Pokoknya banget. kalian komen, share juga ke teman-teman kalian yang suka nonton film. Betul banget. Jangan lupa untuk nyalain tombol loncengnya. Dan gue Randy Stan pamit. Karissa pamit. Dan sekian untuk kita. Dan see you guys in the next movie break. Bye guys. Bye.